Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Atas nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Latif, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan, yang mana pentingnya bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Yang pada slide pertama ada abstrak. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai alat penyebaran ilmu. Kemudian yang kedua ada tantangan dari dominasi bahasa asing. Kemudian yang ketiga ada pentingnya literasi dan kebijakan mendukung peran bahasa Indonesia. Pada pendahuluan, bahasa Indonesia berperan strategis dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang mana di zaman ini bahasa Inggris masih menjadi bahasa yang mendominasi di dunia. Maka dari itu, pada makalah ini terbitlah rumusan masalah di mana yang pertama itu ada peran bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan, kemudian tantangan yang dihadapi oleh penggunaan bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan, kemudian upaya memperkuat peran bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Oke, kita masuk ke slide penjelasan peran bahasa Indonesia. Salah satu peran yang sangat penting bagi bahasa Indonesia yaitu sebagai media komunikasi ilmiah. Kemudian yang kedua ada meningkatkan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga memperkecil kesenjangan pemahaman sains. Dan yang keempat, contoh implementasinya bisa berupa buku pelajaran dengan bahasa Indonesia, media populer, dan juga jurnal ilmiah. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh bahasa Indonesia pada saat ini, yang pertama ada dominasi bahasa Inggris di literatur ilmiah global, kemudian ada keterbatasan kosakata ilmiah dalam bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada rendahnya penerbitan ilmiah berbahasa Indonesia. Kemudian untuk solusi dan kebijakan, yang pertama ada penerjemahan literatur asing ke bahasa Indonesia, kemudian ada dukungan kebijakan untuk jurnal dan buku ilmiah lokal, yang ketiga ada pengembangan kosakata ilmiah, dan yang keempat melalui kebijakan pemerintah yang telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian ada manfaat literasi sains, salah satunya yaitu meningkatkan pemahaman konsep ilmiah. Untuk yang keduanya ada meningkatkan aplikasi sains dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat yang sangat vital yaitu meningkatkan pemahaman konsep ilmiah, di mana saat ini masih banyak konsep-konsep atau kerangka-kerangka ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal atau buku cetakan dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kemudian meningkatkan aplikasi sains dalam kehidupan sehari-hari. Jika buku yang diterbitkan atau jurnal yang diterbitkan bahasa Indonesia, maka tidak hanya mahasiswa saja yang kurang akan literasi bahasa asingnya ya. Jadi mahasiswa SMP maupun
pun sudah bisa mulai belajar membaca jurnal konsep ilmiah maupun karya tulis, sehingga mereka langsung bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada globalisasi dan bahasa lokal. Yang pertama, tantangan dari segi globalisasi adanya mendorong penguasaan bahasa asing, di mana saat ini memang sudah banyak atau sudah menjadi suatu standar. Sebagai contoh, kita ingin melanjutkan studi dari jenjang S1 menuju jenjang S2, di mana telah disyaratkan sebagai teks dari bahasa Inggris dengan skor tertentu. Kemudian ada mengancam eksistensi bahasa lokal. Yang kedua, solusi dari pengaruh globalisasi ini ada salah satunya yaitu memperkaya literatur dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, ada mengintegrasikan bahasa Indonesia dalam pendidikan sains dan teknologi. Kesimpulannya, yang pertama, bahasa Indonesia berperan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada tantangan globalisasi perlu diatasi melalui kebijakan dan kolaborasi antara pemerintah selaku pemangku kebijakan dan juga universitas selaku instansi pendidikan. Kemudian yang ketiga, ada penguatan literasi ilmiah dan publikasi lokal adalah kunci. Ini salah satu kunci yang akan mensukseskan atau menguatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghantar untuk buku ataupun karya tulis ilmiah. Untuk penutup, yang pertama ada peran kita sebagai akademisi sangat penting dalam memajukan penggunaan bahasa Indonesia di dunia ilmiah. Kedua, ada mari bersama mendukung literasi dan publikasi berbahasa Indonesia. Terima kasih. Itu saja presentasi untuk dari saya sebagai tugas besar 2 bahasa Indonesia. Assalamualaikum